Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Berjumpa lagi bersama saya, Nelen Mitalesi, calon guru penggerak Angkatan 9 asal Provinsi Maluku, Kota Ambon. Saat ini saya akan menyampaikan tugas 1.3 A8, koneksi antar materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Pada bagian ini, kami diberikan kesempatan untuk merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul. Dengan pertanyaan pengantarnya, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu Guru Hebat, sebelum mengaitkan beberapa hal sesuai dengan pertanyaan yang telah disampaikan tadi, mari kita ingat kembali pelajaran pada modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berhamba kepada anak, bagaimana pendidik dapat menjawab kebutuhan anak dalam dunia pendidikan. Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, dan anak bertumbuh sesuai dengan kodratnya, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Tidak sampai di situ saja, filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dalam konsep Merdeka Belajar, menurutnya ada 3 semboyan yang kita pakai sampai saat ini. Ingarso Sungtulodo, maka guru sebagai suri, teladan, anak atau peserta didik. Yang kedua, Madya Mangunkarso yang di tengah memberikan semangat atau ide-ide yang mendukung. Yang ketiga, Tuturi Handayani yang di belakang memberikan motivasi kepada peserta didik. Siswa diharapkan berikutnya yaitu iman dan profil pelajar Pancasila, mulia, berkebinekaan global, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar dan kritis dan berakhlak mandiri mulia, merupakan diri dari profil yang akhlak harus dimiliki beragama, oleh siswa akhlak dalam pribadi, melaksanakan akhlak kepada tugasnya manusia, sebagai seorang siswa akhlak kepada maupun alam, akhlak dikala kepada ia negara. akan hidup dalam Profil yang kedua kelompok masyarakat. yaitu Dengan demikian, berkebinekaan untuk global, mewujudkan kedua hal di mana itu, peserta didik maka mengenal pendidik dan menghargai sekiranya budaya, siswa diharapkan komunikasi, memiliki dan iman dan interaksi takwa kepada antar Tuhan budaya, Yang Maha Esa dan berakhlak maupun mulia, refleksi dan berkebinekaan tanggung global, jawab terhadap bergotong royong, pengalaman aktif, kebinekaan bernalar kritis dan berkeadilan mandiri sosial. merupakan Yang berikutnya yaitu profil yang harus gotong dimiliki oleh royong, siswa sikap dalam kolaborasi, melaksanakan tugasnya dan sebagai kepedulian. seorang siswa maupun Profil yang berikutnya dikala yaitu ia akan kreatif, hidup dalam menghasilkan kelompok masyarakat. gagasan yang Dengan orisinal, demikian, untuk menghasilkan mewujudkan karya kedua dan hal tindakan itu, yang maka orisinal, pendidik memiliki sekiranya keluasan siswa untuk diharapkan berpikir memiliki dalam mencari iman dan takwa alternatif kepada solusi Tuhan Yang Maha Esa permasalahan, dan berakhlak dan mulia, merefleksi berkebinekaan serta global, mengevaluasi bergotong royong, pemikiran sendiri. aktif, bernalar Yang kritis berikutnya dan mandiri yaitu merupakan profil bernalar profil yang kritis, harus dimiliki oleh bagaimana siswa memperoleh dalam dan melaksanakan memproses tugasnya informasi sebagai seorang serta siswa gagasan, maupun menganalisa dan kala ia mengevaluasi akan hidup permasalahan, dalam dan merefleksi kelompok masyarakat. serta Dengan mengevaluasi demikian, untuk pemikiran mewujudkan sendiri. kedua hal itu, Profil yang maka terakhir pendidik yaitu mandiri, sekiranya siswa di mana diharapkan pemahaman diri memiliki dan iman dan takwa situasi kepada Tuhan Yang Maha serta Esa dan berakhlak mulia, regulasi diri. berkebinekaan global. Bapak Ibu Guru Hebat, berikutnya yaitu peran pendidik. Dalam hal ini, peran sebagai guru penggerak yang bergerak, bergerak, menggerakkan. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaboratif. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktis.
Selanjutnya, mari kita ingat kembali tentang inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi atau suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan, menurut Copprider dan Whitney. Nah, yang berikutnya, inquiry apresiatif sebagai paradigma. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang disebut atau yang kita kenal dengan tahapan Bagja. Nah, untuk melakukan perubahan yang berpijak pada kekuatan, pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu guru hebat, setelah kita mengingat kembali tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, profil pelajar Pancasila, peran pendidik, dan perubahan inquiry apresiatif, maka saya menggambarkan kaitan keempat hal tersebut dalam gambaran berikut, bahwa untuk mencapai atau mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila, maka pendidik harus melakukan perannya dengan baik. Peran sebagai pemimpin pembelajaran, mendorong kolaboratif antar siswa maupun warga sekolah, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, dan tidak hanya melakukan peran bagi murid, tetapi juga menjadi peran dalam sesama rekan kerja, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktis. Peran itu tidak dapat dilakukan dengan sendirinya, namun peran ini dapat dilakukan dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki baik sebagai guru maupun sebagai kelompok organisasi atau sekolah di mana kita mengabdi. Nah, untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut, maka dipakailah pendekatan perubahan inquiry apresiatif. Langkah-langkah yang dilakukan dengan melakukan tahapan Bagja, maka semuanya dapat berjalan menurut tahapan-tahapan yang dilakukan dengan melakukan atau merumuskan visi kita yang tentunya berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Bagaimana merumuskan pernyataan prakarsa yang akan membantu kita untuk melakukan perubahan-perubahan positif dengan kekuatan pada kelebihan-kelebihan yang kita miliki atau dengan kekuatan-kekuatan bukan kelemahan kita. Dengan demikian, ketika perubahan positif itu dilakukan ke arah yang lebih baik, maka peran-peran kita sebagai pendidik pun dapat dilakukan dengan maksimal, sehingga visi dan misi kita untuk mencapai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan profil pelajar Pancasila dapat terjadi atau dapat terwujudkan dengan baik. Langkah berikutnya yaitu ada pertanyaan pemantik, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Dengan demikian, saya merevisi visi saya tugas jadi mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, saya cerdas dan berprestasi, dan apa serta yang saya kompeten impikan di bidangnya untuk siswa dengan lingkungan peserta didik saya belajar ke yang depannya berpihak dengan pada kekuatan-kekuatan peserta yang didik. dimiliki
Maka visi Dengan demikian, Saya saya merevisi adalah visi saya mewujudkan peserta menjadi didik yang mewujudkan berkarakter peserta didik sesuai yang profil berkarakter pelajar sesuai Pancasila, profil pelajar serta Pancasila, kompeten di cerdas bidangnya dan dengan berprestasi, lingkungan serta belajar yang kompeten di berpihak pada bidangnya murid. dengan lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah penjelasan saya tentang tugas 1.38 koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Semoga apa yang disampaikan oleh saya dapat bermanfaat dan dapat menjadi masukan bagi Bapak Ibu guru hebat semua, tetapi juga mohon komentar atas apa yang telah dijelaskan bagi kebaikan proses saya ke depan. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.